Gak usah pakai masker ya. Kan nggak deket-deket. Saspol yang positif ya? Iya dah Pak. Saspol ada yang positif. Sospol ada yang positif. Siapa Pak? Sakir. Mas Sakir. Ya Allah, dari Tunggu sebentar ya Mas. Aliran sini cara notaf. iya. Kan enggak tuh. Semuanya sudah join belum ini ya? Iya, di sini. Coba dong tampilkan wajahnya. Bu Ana pengen lihat wajah kalian. Oh, Ada yang ganteng. oh gitu ya? Oh, pesen Bu. Ya pesen itu. Iya. Nengok ngadu. Aduh. Ada yang belum masuk? Si IKS ini. Ini Pak, baru saya bukain. Oh, gitu. Sini Mas. Ada Mas Kurnia Sani Darmawan, Mas Gilang. Dengar suara saya ya? Ada yang mau Pak. Ini belikan. Sebentar. Suara saya bisa ditangkap dengan baik? Bisa Bu. Oh ya. Bisa Bu. Oke. Ya. Ini kalian di rumah atau di mana, Mas, Mbak? Di rumah ya Bu. Di rumah. Iya, iya. Sudah ada yang di Jogja belum? Belum Bu. Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Iya. Ini saya di kampus ya. Di tempat saya, kebetulan saya selain ngajar, juga di kantor. Semua sudah masuk belum ya ini ya? Ya. Oh gitu sambil jalan ya mungkin ya. Iya. Ini ada beberapa mahasiswa yang belum bisa gabung ya. Ya mungkin sambil jalan. Untuk pertemuan hari ini kita santai aja dulu lah gitu ya. Setuju nggak? Setuju. Ya. Karena saya yakin kalian kemarin habis makan. Ya agak lelah ya.
Baik, Assalamualaikum. Ya, masih ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya bilangnya adik-adik saja ya. Ini masih ada suara, mohon untuk di mute, bisa? Tolong semua di mute dulu, iya, pinter. Pinter semua, ya udah kuliah, ya udah pinter. Ya, terima kasih sekali adik-adikku semua. Saya bilangnya adik-adik aja ya. Karena meskipun Bu Ana itu juga alumni UMY, meskipun jaraknya sangat jauh gitu ya. Sangat jauh, dan kalian adalah seumuran dengan anak saya yang pertama. Karena anak saya yang pertama itu juga masuk kuliah tahun ini di UMY juga gitu ya. Tapi fakultas atau prodinya saya sembunyikan. Ya. Baik, adik-adik sekalian, mungkin sebelum masuk ke mata kuliah fisika elektro, begitu ya. Mungkin kemarin waktu di mata sudah diperkenalkan semua dosen ya. Cuman waktu itu kebetulan saya ada acara juga, harus mengisi acara di universitas, sehingga saya mohon izin untuk meninggalkan ruang waktu itu, dan ketika mau gabung lagi sudah selesai. Jadi saya mohon maaf, tapi mungkin sudah disampaikan pula terkait perkenalan, ya mungkin sudah disampaikan nama saya, kemudian ya sedikit mungkin latar belakang saya atau riwayat mungkin ya. Ya, yang jelas yang ingin saya tekankan atau sampaikan kepada kalian semua adalah yang pertama, Anda adalah orang-orang pilihan gitu ya, orang-orang pilihan yang masuk ke UMY, dan harapan saya kalian tidak minder dengan mahasiswa lain yang mungkin kuliah di universitas negeri gitu ya. Ini mungkin sudah jalannya Allah juga buat kita gitu ya, termasuk saya sebenarnya gitu. Karena saya memang alumni UMY Teknik Elektro, saya angkatan 95. Jadi ketahuan umur saya ya, sudah tua gitu. Kemudian saya waktu masuk di UMY itu pun juga mungkin ada sedikit rasa seperti kalian gitu ya. Ya mungkin tidak mantap sekali begitu ya, iya nggak? Sama ya? Ada rasa sedikit kecewa tidak diterima di perguruan tinggi negeri gitu kan. Ya kita tidak bisa berbohong kalau kita pengennya ya di negeri gitu. Tapi ada apa daya, Allah tuh sudah menentukan bahwa kita masuk di UMY. Dan ini yang akan saya sampaikan ini untuk saya pribadi dan harapannya untuk kalian itu sesuatu yang di luar skenario kita, gitu ya. Di luar skenario kita. Ya, ketika saya masuk di UMY dengan rasa yang tadi saya ceritakan, begitu ya. Ya, saya akhirnya apa yang saya lakukan ya menjalani proses pembelajaran di UMY dengan sebaik-baiknya. Itu aja yang bisa saya lakukan gitu ya.
Nah, harapannya di tahun kemudian saya sempat pengen mendaftar lagi ya di universitas negeri karena saya punya teman akrab begitu, teman saya itu keterima di negeri semua gitu ya. Kan saya sedih sekali gitu ya. Saya sedih sekali. Tapi ternyata Allah itu mempunyai rencana yang lain gitu. Ya, rencana yang lain dan itu di luar ekspektasi saya. Waktu itu saya kecewa begitu ya, setengah kecewa. Nah, kemudian ternyata Allah itu memberikan hal indah itu setelah saya lulus gitu ya. Apakah itu ya? Nah, saya lulus dari UMY. Ya, memang kemudian saya menikah dulu gitu ya. Saya menikah dulu. Kemudian setelah itu 3 tahun kemudian saya diterima sebagai dosen PNS. Nah, ini menjadi hal yang sangat saya syukuri karena teman-teman yang tadi akrab dengan saya itu mereka justru masih posisinya belum bekerja. Baru setelah itu saya merasa, oh ini rahasia Allah buat saya. Nah, pelan-pelan teman-teman saya itu kemudian mengikuti jejak saya sebagai PNS. Ada yang satu menjadi dokter, kemudian yang satu ada di geologi, ya, dan yang di geologi UGM itu sekarang kerjanya di Mataram, gitu ya, jauh pada orang Jogja asli. Dan yang saya syukuri lagi adalah ketika saya PNS dosen itu ditempatkan di UMY. Dan bagi saya UMY adalah tempat yang sangat-sangat nyaman. Saya sebagai seorang muslim, ketika bergabung kembali ke UMY pada saat itu tahun 2009, saya kembali bergabung lagi. Ada hal yang saya rasakan luar biasa dan tidak pernah saya temukan di universitas ketika saya sekolah lanjut gitu ya. Nah, saya S2-nya tidak di sini. Nah, saya bisa membandingkan betapa aura gitu ya, lingkungan, kemudian fasilitas gitu ya. Itu juga kita lebih baik gitu ya. Kita lebih baik. Dosen-dosennya ya juga lebih ramah, gitu. Lebih asik lah kalau mungkin anak sekarang nyebutnya ya. Tidak tegang, kita bisa asik kapan saja, bisa menggunakan media apa saja gitu ya. Nah, yang di univ sebelumnya saya tidak temukan itu. Ya, kemudian di sini juga Anda bisa mendengarkan ketika azan zuhur, nanti dari masjid sudah dikumandangkan, itu sebelumnya sudah ada pengumuman, silakan untuk beristirahat, kemudian ke masjid begitu ya. Kalau di UMY, kalau Anda di sini, tapi karena Anda masih di rumah ya belum ya. Ya, jadi keagamaan di sini juga sangat terasa. Belum staf TU begitu ya. Pengajaran TU itu yang luar biasa adalah mereka itu senang puasa. Padahal saya sendiri kadang tidak bisa begitu gitu ya. Sholat duha. Ini sesuatu yang belum pernah saya lihat di kampus lain gitu ya. Nah, ini saya syukuri, saya masuk dalam lingkungan yang seperti ini. Benar itu saya nggak bohong ya. Sehingga akhirnya kemudian saya mencoba untuk memperbaiki diri saya, belajar dari beliau-beliau itu. Gitu. Nah, saya harap kalian nanti juga kalau sudah sampai di sini merasa nyaman, merasa senang, tidak kecewa lagi gitu ya. Bisa bergabung di UMY. Nah, khususnya teknik elektro, mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh dosen yang lain bahwa alhamdulillah kita sekarang sudah akreditasinya A, gitu ya. Nah, kita nggak usah malu lagi dengan yang negeri, karena A itu untuk negeri, untuk swasta sama saja, gitu ya. Jadi kita nggak usah malu, gitu ya. Sama seperti saya waktu diterima PNS itu, waktu itu yang keterima PNS adalah dari universitas besar, banyak, hampir semuanya.
Yang ada itu bersama dengan saya waktu Prajab ya. Prajab itu 2 orang, perempuan semua. Saya dengan 1 orang lagi yang dari swasta. Ada rasa minder di hati saya gitu ya. Karena saya ternyata dari PTS sendiri gitu. Tapi ketika sudah berbaur gitu ya, lama-lama saya merasa bahwa saya merasa bangga karena saya ada di antara orang-orang hebat itu gitu. Ya, sebenarnya ya mungkin juga bukan karena kepintaran saya gitu ya, tapi mungkin karena keberuntungan saya, misalnya begitu ya. Kalau saya merasa saya tidak pintar, tapi saya hanya beruntung, pasti saya menanamkan dalam diri saya seperti itu. Tapi saya terus berusaha menjalani sebaik mungkin. Ya, ini memang selalu saya ceritakan untuk teman-teman atau adik-adik yang baru masuk UMB ya, supaya kalian punya motivasi. Kalian juga bisa beruntung seperti saya gitu ya. Nah, ya nanti bisa jadi orang-orang besar kalian gitu ya. Bisa melebihi Bu Ana, bisa melebihi Pak Kaprodi gitu. Itu luar biasa. Nah, begitu ya. Oke, perkenalannya mungkin seperti itu. Kemudian ini adalah pertemuan pertama. Memang sebaiknya idealnya kita sampaikan dulu terkait dengan RPS gitu ya. RPS. Kalian sudah download belum materinya? Ya, sekarang boleh sambil ngomong dibuka gitu ya. Cuman jangan ada suara-suara. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, coba. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar ya, Mbak. Mas Anam sudah belum? Saya kan mau share. Iya. Itu nggak mau. Ini udah ya. Bentar ya, tadi udah saya buka. Belum. Woi, lagi omong. Bentar ya, tunggu sebentar. Ini buka ini di stop. Hmm. Nah, mungkin buka PPT ini. Tadi tuh bisa kok. Tapi ini hidupkan dulu ya. Jadi ini kan Iya, sedang loading. Kok apa sinyalnya di sini ya? Iya, tadi ada Mas Anam yang bantuin saya untuk admin di Sepada. Nanti kalau ada sesuatu bisa langsung ke Mas Anam begitu. Ini saya mau share PPT, tapi saya buka dulu ya. Sebentar ya, sabar ya Mbak, Mas. Iya, Bu. Ya, Bu. Enggak, saya di sini aja. Sorry. Ini aja mau buka yang ini. Sorry. Lagi buka dulu. Ini yang dari Jogja ada nggak? Saya, Bu. Mana? Mas siapa namanya? Coba. Sebentar. Salah satu dulu. Bentar, yang mana ini ya? Bentar, bisa gini. Nggak mau ya. Jogjanya mana, Mas? Siapa tadi namanya? Zulfikar. Dari mana, Mas? Jogjanya? Gamping, Bu. Oh, Gamping. Mau deket ya? Jangan-jangan yang punya kos-kosan ya? Nanti temennya diajak semua. Ya. Satu lagi, siapa tadi, Mas? Saya Bu Gerdia.
Mana? Dari mana? Dari Mana? Bantul. Betul. Oh ya, tetangga juga, nggih. SMA-nya dulu mana, Mas? SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. SMK Muhammadiyah 3. Oh iya, iya. Jurusan apa? Elektro. Iya. Mbak saya. Nama ya. Maafin agak lemot ini. Ini. Ya. Mana belum merah? Oh iya. Udah. Udah nampak ya PPT-nya ya. Ini agak lemot. Ya, adik-adik semua, mata kuliah yang saya ampu bisa diakses dengan baik? Bisa, Bu. Oh iya. Nah, iya. Nah, baik, kalau fisika elektro ya yang saya ampu. Nah, Anda kalau sudah download nanti bisa dibaca-baca dulu gitu ya, dibaca-baca lagi. Nah, intinya untuk mata kuliah fisika elektro ini adalah nanti kita pertama memahami gitu ya. Tujuannya adalah kita memahami dulu, kemudian nanti bisa menganalisis perhitungan yang ada di teknik elektro itu dengan ilmu fisika. Nah, sehingga nanti di sini kan ilmu fisika itu luas ya, banyak. Dan itu sudah pernah diberikan dari SMP kalau nggak salah. SMP, SMA begitu ya. Nah, ini nanti kita ya setengahnya hampir sama sebenarnya, sedikit mengulang. Nah, nanti akan diambil beberapa teori atau materi yang bisa mendukung keilmuan teknik elektro gitu. Nah, sebelumnya saya sampaikan nanti RPS yang pertama, kemudian ada buku referensi yang bisa digunakan gitu ya. Kemudian ada kriteria persentase penilaian, informasi perkuliahan, pembentukan kelompok, penjelasan e-learning, dan nanti ada di belakang materi besaran dan satuan ya. Ya nanti kita singkat-singkat saja gitu ya. Nah, rencana pembelajaran semester untuk fisika elektro kita rencananya ada 16 pertemuan itu dengan 4 UK ya atau uji kompetensi. Nah, pertemuan pertama hari ini adalah besaran dan ya. Ini kemudian minggu depan kita akan membahas tentang vektor dan skalar. Vektor dan skalar. Vektor dan skalar, maaf ya. Saya di kantor banyak staff ini, Mbak-mbak. Ya, kemudian setelah vektor dan skalar, nanti pertemuan ketiga atau minggu ketiga kita membahas tentang gerak dan gaya. Nah, nanti setelah 3 kali pertemuan, kita rencanakan ada UK1 atau uji kompetensi 1. Di sini UK1 ini akan mengujikan materi yang sudah kita lalui tadi, yaitu tentang besaran satuan, vektor dan skalar, gerak dan gaya. Gitu. Nah, kemudian setelah UK1, nanti kita akan masuk ke minggu kelima, itu tentang gerak gelombang. Ya. Nah, gerak gelombang ini kemudian dilanjutkan dengan gerak gelombang, tetapi materinya agak berbeda. Ini saya split ya di pertemuan 5, 6, 7 ya. Ini karena takutnya agak banyak begitu ya, sehingga ini satu kajian, satu kajian ini nanti dalam 1 UK, yaitu tentang gerak gelombang. Itu nanti kita ujikan tentang gerak gelombang ada di pertemuan ke-8, UK 2. Wah, maaf ini ada typo ya, Bu Ana nggak teliti ini. Kemudian setelah UK 2 berarti sudah 8 kali pertemuan, nanti ada pertemuan 9, 10, 11. Ya. Nah, oh ya sebelum masuk ke sini, jadi materi UK 2 itu sudah tidak mengandung materi yang di UK 1. Nah, harapan saya nanti di sini kalian bisa memaksimalkan nilai yang Anda peroleh karena materinya tidak terlalu banyak gitu ya.
Jadi sudah dipisah-pisah dalam UK 1, 2, 3, 4. Sehingga ini dan pengalamannya memang angkatan yang sebelumnya itu nilainya bagus-bagus. Harapan saya kalian juga bagus semua, gitu ya. Ya. Ada di 11 tadi ada elektrostatika, kemudian listrik arus searah, ya. Nah, ini nanti menjadi bahan untuk UK 3. Nah, ini adalah di minggu-minggu terakhir, ya, untuk UK 4. Kita nanti membahas tentang jembatan Wheatstone, kemudian hukum Kirchhoff, ya, hukum Kirchhoff nanti di akhir ada saya minta Anda membuat project, gitu ya, berkelompok. Ya. Berkelompok nanti meskipun berkelompok, tapi tetap uploadnya di MyClass pribadi masing-masing ya, gitu. Iya. Oke. Kemudian, atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, monggo. Jadi ada 4 UK, ya. Nanti masing-masing UK itu materinya berbeda-beda. Nah, monggo silahkan sebelum saya lanjutkan. Ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini ada buku yang bisa Anda gunakan. Nah, ini memang saya mengambil materi-materi ini tidak dalam satu buku saja, gitu ya. Jadi mungkin materi yang tentang Wheatstone saya ambil dari mana, kemudian elektrostatika dari mana, begitu ya. Nah, sehingga ini menjadi kompilasi dan saya rangkum dalam buku ajar fisika elektro yang sudah saya upload juga di MyClass. Anda bisa menggunakan itu saja, ya. Atau mau yang lain, monggo, boleh mencari di internet juga boleh, gitu ya. Ya, karena fisika itu juga sudah sangat banyak sebenarnya. Oke. Nah, terkait dengan persentase penilaian ya, kriteria penilaian itu. Nah, di sini ini maaf ya, ini ada sedikit kesalahan ini. Ini yang benar yang ada di ini maaf ini kok belum saya revisi ya. Yang benar yang ada di MyClass. Ya, di MyClass sudah bisa dilihat ya. Nah, maaf ini yang ada belum saya revisi ini. Jadi kehadiran di forum gitu ya. Artinya respon Anda di forum itu menjadi penilaian buat kami ya. Buat kami. Kemudian di MyClass saya sampaikan di kedisiplinan. Nah, memang kemarin settingnya adalah ketika hadir itu tepat waktu gitu ya, atau kehadirannya itu telat gitu. Kemarin menjadi nilai, tetapi ketika online ini belum kami setting begitu ya, sehingga untuk sementara untuk soft skill ini masuk di soft skill. Maksud saya nanti forum ini kalau di MyClass sudah saya cantumkan ini masuk di soft skill. Nah, ini kalau di sini ada hafalan ini mohon maaf ini tidak termasuk di sini begitu ya. Tapi kalau yang dulu memang saya berikan soft skill itu untuk hafalan. Semua mahasiswa wajib menghafalkan satu surat yang ya tidak usah panjang-panjang gitu ya, pendek tapi yang jarang digunakan gitu. Waktu itu adalah surat Al-Bayyinah gitu ya, atau surat Al-Wasiyah gitu. Nah, untuk yang kriteria yang jelas adalah UK 1, 2, 3, 4 itu nilainya 17,5%. Untuk tugas ini 20, maaf ini belum saya revisi. Ya, ini 20%. Kenapa 20%? Ya, ini setara, ini memang sudah di SK-kan ya, memang dalam SK pembelajaran di elektro tugas bernilai 20%. Ini sudah ketetapan dan imbas dari 20% itu maka di setiap akhir pertemuan saya harapkan adik-adik semua mengerjakan tugas ya untuk memperdalam materi, mengembangkan materi begitu ya. Nah, harapan saya ketika Anda sudah mengerjakan tugas-tugas itu ketika mau ujian ya tidak perlu belajar yang mungkin ya agak meringankan lah, karena saya yakin banyak materi yang harus dipelajari ya selain fisika elektro, mata kuliahnya banyak. Nah, tugas ini
harapan saya adalah semua dikerjakan karena saya beri waktu 1 minggu setiap tugasnya. Saya rasa ini sangat longgar ya. Sehingga harapannya semuanya dikerjakan, diupload sesuai field masing-masing. Nah, gitu ya. Nah, nanti yang di forum, ketika misalkan saya memberikan sebuah pernyataan yang perlu Anda diskusikan atau Anda respon begitu. Nah, saya minta untuk menuliskan gitu ya, menuliskan respon Anda ya yang sudah saya jelaskan di My Class, bagaimana cara meresponnya. Nah, ini akan menjadi penilaian buat kami ya, maksudnya kami akan menilai keaktifan ya, dari adik-adik semua. Oke, baik ya. Kemudian ya, ini kemarin ya. Di sini perkuliahan itu kan harusnya dilakukan dengan tatap muka atau melalui e-learning gitu ya. Namun karena kondisi masih pandemi, maka perkuliahan masih dilakukan melalui online. Ya. Nah, jadi kehadiran itu kalau di sini maaf ini juga masih belum saya revisi ini karena aturannya baru gitu ya, aturannya baru sehingga kehadiran itu ya dari kehadiran Anda di MS Team maupun di My Class. Nah, ketika di forum ini menjadi soft skill ya. Ini karena baru beberapa hari ini informasinya. Kemudian kalau dulu ini masih menggunakan manual ya. Kalau sekarang sudah mulai online semua. Dan kemudian saya menunjuk salah satu koordinator biasanya di sini untuk memperlancar gitu. Tapi karena kemarin saya sudah di WhatsApp dan dimasukkan ke grup ya, alhamdulillah malah lebih jelas ya, dan saya mohon izin tadi memasukkan Mas Anam untuk membantu saya memfasilitasi kita ya terkait pembelajaran online ini. Oke, kemudian yang kelompok ya, yang kelompok ini belum ada, saya kok belum ini ya. Yang kelompok nanti begini, biasanya kalau kelompok itu maksimal 3 orang mahasiswa saja. Anda boleh memilih teman mana saja silakan, yang penting maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang artinya Anda bisa sendiri, bisa berdua ya, tapi tidak boleh berempat. Oke, maksimal 3 orang. Namun itu pengerjaannya bersama, diskusi gitu ya, tugas-tugas itu boleh diskusi. Ya, saya harap bukan plagiasi gitu ya. Bukan mencontek, tapi ketika bertiga itu mengerjakan, Anda memang benar-benar juga memahami itu, gitu ya. Ya. Nah, nanti ketika upload di field-nya assignment, Anda harus ngupload masing-masing, meskipun namanya ada 3. Gitu loh. Nggak apa-apa, gitu. Boleh. Jadi tetap setiap mahasiswa mengerjakan sendiri-sendiri, maksudnya mengupload masing-masing. Gitu ya untuk tugasnya. Oke. Baik, mungkin itu yang akan kita lalui ya pembelajaran 1 semester ke depan. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Silakan. Ini Mbak di sini ada berapa orang ya? Yang cewek? Mbak Desi ya? Mbak siapa? Yang koordinator kelasnya siapa? Mbak Desi ya, bukan? Mbak Devi ya. Ceweknya ada berapa, Devi? Yang perempuan ada berapa? Ada 8 orang kalau nggak salah. Di kelas ini ada 8 ya? 8 atau 7 orang. Oke, ya. Kalau total semua tahu nggak yang perempuan berapa? Mau makan baru mandi. Fix. 7 orang kemungkinan, Bu. Oh, berarti masuk kelas ini semua? Yang kelas C?
Oh, keseluruhan ada 20. Oh, keseluruhannya ada 20 orang. 20 orang. Oh iya iya. 20 orang. Baik. Ya, baik Mbak, cukup Mbak. Terima kasih infonya. Ya, oke Mbak, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya sedikit aja ya. Semoga kalian tidak habis itu enggak bete ya. Ya, saya hanya ingin menyampaikan sedikit tentang materi yang pertama ya. Materi yang pertama, nanti selanjutnya Anda bisa baca sendiri, begitu ya. Saya baca sendiri. Baru nanti yang minggu depan akan saya jelaskan gitu. Tapi kalau ini karena hanya sekedar mengulang, tapi ini penting untuk kita ketahui bersama, kita pastikan bersama bahwa kita punya pandangan yang sama terhadap sebuah besaran ya dan satuan gitu ya. Nah, karena supaya tidak ada kesalahan ketika menghitung nanti, gitu. Sehingga semua besaran, semua satuan harus disamakan, gitu ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah keadaan benda yang dapat diukur, dia memiliki nilai dan satuan. Artinya kalau dia bisa diukur, kemudian memiliki nilai atau besar dan satuannya ada, ya, berarti dia disebut dengan besaran. Jadi kalau di luar itu berarti bukan termasuk besaran. Nah, besaran yang sudah pernah kita dengar gitu ya, mungkin ketahui adalah panjang masa waktu itu sangat familiar ya. Itu dari SMP, SMA itu sudah di luar kepala ya. Panjang masa waktu. Kemudian ada besaran turunan selain besaran pokok ya. Nah, ini bisa menjadi kombinasi dari besaran pokok tadi. Misalkan kecepatan, gaya, percepatan gitu. Kecepatan itu apa? Kecepatan adalah apa? Kecepatan adalah jarak per waktu ya. Nah, artinya apa? Jarak itu panjang, ya kan? Masuk di besaran pokok panjang. Nah, sedangkan yang waktu masuk di besaran waktu gitu ya. Nah, nanti akan banyak lagi besaran turunan yang lain ya. Nah, ini nanti menjadi tugas Anda nanti di akhir ya. Ya, harapan saya tugasnya tidak memberatkan tapi menambah pengetahuan Anda. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini adalah satuan-satuan ini ya, ada meter, kilogram, detik gitu ya. Nah, standarnya itu dari apa sih gitu ya? Kalau 1 meter itu dari panjang gelombang cahaya merah hingga jingga dari Krypton 68. Siapa yang pernah melihat Krypton 68? Nah, nanti dicari ya di internet ya. Kemudian alat pengukurnya apa? Interferometer optik. Yang seperti apa? Ya, coba nanti Anda cari ya. Karena kalau mahasiswa itu sekarang beda ya dengan anak SMA ya. Kalau anak SMA mungkin masih ditunjukkan sama gurunya, dituntun gitu ya. Tapi kalian sekarang sudah jadi mahasiswa yang sudah harus mandiri, lebih kreatif, inovatif, begitu ya. Jangan menunggu dosennya gitu, tapi coba mencari gitu ya. Jadi mahasiswa itu yang kepo gitu ya, kalau anak sekarang ya. Kepo nggak apa-apa untuk kebaikan gitu ya, untuk pengembangan diri itu bagus. Ya, nanti yang lainnya ini nanti dicari lagi sendiri, dilihat sendiri biar yakin ya Buana itu bohong apa enggak gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya dimensi. Ini juga pernah pasti kan Anda dapatkan. Ya. Nah, dimensi dasar itu ada 3. Panjang, massa, dan waktu yang masing-masing dinotasikan sebagai ini ya, panjang L, massa M, waktu T. Nah, semua besaran itu dapat dinyatakan dalam ini begitu ya. Ya. Tapi bisa jadi tidak ada L-nya, bisa jadi tidak ada M-nya begitu ya. Nah,
Tapi yang pokok ini ketiga ini adalah dimensi dasar. Nah, coba seperti apa contohnya? Misalkan tadi kita menyebut ada kecepatan, ya. Kecepatan adalah besaran turunan tadi ya. Nah, besaran turunan kecepatan ini bisa dibentuk dimensi menggunakan tiga ini gitu ya. Yang mana? Karena kecepatan tadi adalah jarak per waktu, ya. Maka jarak itu masuk di panjang, ya, waktu masuk di T ya di sini ya. Panjang itu L dan waktu T, sehingga dimensi dari kecepatan adalah LT. Atau bisa ditulis menjadi LT-1, LT pangkat min 1. Nah, begitu juga dengan percepatan ya, atau akselerasi. Kemudian ada gaya. Nah, gaya rumusnya apa? Gaya itu F ya. F sama dengan M kali A. M itu massa kita tulis M di sini. Massa kali percepatan, percepatannya di sini. Nah, LT pangkat min 2. Nah, tinggal menggabungkan. Nanti Anda cari lagi ya untuk dimensi-dimensi yang lain. Ya, besaran turunan yang lain untuk memperkaya pengetahuan Anda, dan ini mungkin akan kita gunakan ketika Anda mengikuti perkuliahan mata kuliah yang lain gitu ya. Karena ini menjadi dasar bagi kita dalam menentukan sebuah besaran gitu ya. Nah, ini sekedar saya ini kok lemot ya. Nah ini. Ketika sistem satuan itu digunakan, maka harus dimensinya sama gitu loh. Jadi hubungan dimensi dan satuan jelas bahwa dimensinya sama, itu baru bisa kemudian kita menggunakan satuan yang sama. Kesamaan secara numerik ya atau angka harus disertai dengan keidentikan fisis gitu ya. Fisiknya seperti ini, numeriknya seperti ini gitu ya. Nah, nanti ketika dijumlahkan harus yang fisiknya sama. Ya, sehingga satuannya bisa sama. Contohnya luas itu kalau dijumlahkan dengan volume ya tidak cocok karena kan beda fisisnya gitu. Atau mungkin yang ini lebih konyol ini ya, kalau sapi dijumlahkan dengan pohon, tidak bisa. Sapi ya harus dengan sapi gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi fisisnya harus sama, sehingga satuannya nanti sama. Dimensinya sama. Nah, ini mungkin yang lain. Nah, contohnya yang lain ini, operasi matematik ya. Dengan satuan. Nah, ini satuannya juga harus sama. Meter dan sentimeter itu tidak bisa serta-merta dijumlahkan. Sehingga salah satu harus diubah dulu, betul ya? Nah, ini karena dimensinya harus disamakan dulu. Tuh, sehingga satuannya pun harus sama. Nah, ini penting karena beberapa mahasiswa itu kadang-kadang suka lupa untuk menyamakan satuan. Ya, mungkin karena jalan pikirnya terlalu cepat gitu ya. Jadi kadang ada yang tidak teliti antara satuan yang satu dengan satuan yang lain. Ternyata belum sama ketika dijumlahkan. Dan ini kalau di elektro atau di engineer itu sangat fatal. Gitu ya. Karena misal kita punya sebuah sistem, kemudian kita membuat input yang harusnya senti jadi meter misalnya begitu. Nah ini akan imbasnya akan bahaya gitu ya. Kalau di listrik misalnya inputnya harusnya daya berapa volt gitu ya, ternyata kebesaran ya tidak akan atau mungkin akan menjadi sebuah ledakan mungkin seperti itu. Arusnya hanya 5 ampere gitu ya, dikasih lebih dari itu. Ya. Nah, ini memang perlu menjadi perhatian
untuk mahasiswa dari awal itu sudah memperhatikan satuan supaya menjadi sama, ya, baru kita jumlahkan, misalnya begitu. Jadi mengerti nggih semuanya ya? Nah, baik. Ini sama. Nah, sekarang ini sudah saya tadi janji sebentar ya. Kita tadi jam 12 sampai jam ini sudah 45 menit ya. Ya, ini adik-adik semua saya pengen dengar suara kalian gitu ya. Nah, Anda itu membuat rekaman ya. Anda merekam suara Anda menceritakan, menjelaskan apa itu besar pokok, apa itu besaran turunan, dan apa itu dimensi. Anda bisa memperkaya wawasan dengan menyampaikan apapun ya, tidak terbatas pada yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau memang ada hal yang bisa disampaikan, sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa perlu adanya satuan sistem internasional? Ya, gitu ya. Oh, sudah habis. Jadi ada dua pernyataan yang Anda harus jelaskan di rekaman tersebut, gitu ya. Dan ini saya rasa tidak susah, dan ini saya beri waktu sampai 1 minggu sehingga Anda bisa agak leluasa. Ini boleh dikerjakan berkelompok. Jadi mengerti? Mengerti, Ya. Bu. Ya, kira-kira Anda tidak keberatan ya dengan tugas ini ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tolong, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Ya. Kalau Anda sudah menyetujuinya, ya nanti silakan kalau sudah selesai Anda bisa mengupload di My Class, di feed yang sudah disediakan. Baik, saya rasa untuk hari ini kita cukupkan sekian adik-adik semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Kalau sudah cukup jelas ya dengan tugasnya juga, dan nanti materinya dibuka-buka lagi ya. Ya, Bu, siap. Ya, baik. Oke. Kalau sudah, ya sudah, hari ini kita akhiri. Semoga kalian ya terus. Amin. Dan waktu yang tidak lama. Semoga selalu sehat, kalian jaga diri, jaga kesehatan, minum vitamin. Ya, jangan banyak main game ya. Ya, Bu. Ya, baik. Kalau begitu bisa kita akhiri, Mas, Mbak semuanya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya. Lift ya? Lift ya? Keluar lagi. Sekarang kita Lika. guys, kita lanjut bahasa Indonesia. Masuk Indo, Mas. Indo, Mas. Ini bahasa Indonesia gimana? Bahasa Indonesia gimana? Linknya. Ya bentar. Tadi dengerin ya, tadi dosennya bilang kita itu masuknya jam 12, tapi karena bentrok, jadi tadi aku disuruh ngubungin lagi. Katanya setelah masuk fisika kita langsung bahas Indonesia aja. Tungguin dulu ya. Ya. Oke. Oke, siap. Ini lift kan? Assalamualaikum. Out aja nih, out aja. Lift aja, lift aja. Lift. Assalamualaikum. Yo, lift yo. Waalaikumsalam. Semongko.
So